Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang cara mengerjakan ujian seleksi akademik PBG dalam jabatan. Gimana sih cara-caranya yang perlu kita miliki saat mengerjakan ujian seleksi akademik PBG? Oke, yang pertama yaitu kita harus memahami kisi-kisi ujian dan memetakan materi dari kisi-kisi ujian. Sebelum pelaksanaan ujian, ada baiknya kita memahami isi dari kisi-kisi ujian dan memetakan materi dari kisi-kisi tersebut. Cara memetakan materi cukup mudah. Anda hanya perlu menganalisis materi, mana yang mudah Anda kuasai dan materi mana yang agak sulit Anda kuasai. Berarti dari kisi-kisi satu nih, kita petakan mana yang kira-kira kita bisa pelajari terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa pelajari, ya kita cari tahu dulu dari YouTube, Google, atau dari platform lainnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan tipe soal dari kisi-kisi ujian tersebut. Nah, untuk lihat tipe-tipenya, kita harus sering-sering punya soal kayak gitu ya, sering belajar gitu. Jika diperhatikan dalam kisi-kisi ujian terdapat kolom level kognitif yang diberikan kode seperti 3, 4, 5, 6. Ini berarti tipe soal dan tingkat kesukaran soal bertingkat dan bervariatif, sehingga kita perlu kejelian dalam memetakan materi dari kisi-kisi ujian tersebut. Agar saat ujian kita dapat memperhitungkan materi-materi yang sudah benar-benar kita kuasai atau belum. Oke, sebelum tes, jadi kita perlu belajar dari kisi-kisinya tersebut gitu ya. Jadi kira-kira materi mana yang sudah kita kuasai, kita sudah paham betul tentang materinya. Jadi kemungkinan kita bisa jawab dengan benar. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Saat pengerjaan ujian atau pretest, kita akan diberikan 120 soal ujian dengan waktu pengerjaan sekitar 150 menit. Ini berarti kita harus dapat mengerjakan satu soal dalam waktu 1,25 menit. Maka, kita perlu kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal tersebut. Ini khususnya untuk soal-soal yang panjang gitu ya bacaannya. Kita jangan menghabiskan waktu hanya untuk membaca soal aja, tapi kita harus memanage waktu kita dengan tepat. Gimana caranya kita bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu mengerjakan soal secara berurutan. Nah, ini nih, ingat-ingat ya, kita harus mengerjakan soal secara berurutan. Saat kita mengerjakan soal, sebaiknya kita mengerjakan secara berurutan. Hal ini bertujuan agar mempermudah kita dalam mengerjakan soal, agar tidak ada yang terlewatkan satu soal pun. Kita juga jadi mudah mengecek kembali jawaban soal-soal kita. Ingat ya, kita harus runtut, harus berurutan. Setelah nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 4, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena ditakutkan kalau kita mengerjakannya loncat-loncat, takutnya ada soal yang ketinggalan dan tidak kita jawab. Sayang banget kan? Oke, lanjut lagi. Ke cara yang keempat yaitu pastikan setiap soal terdapat jawaban dan tandai ragu-ragu. Mungkin yang belum tahu gini ya. Jadi untuk setiap soal itu ada tanda ragu-ragu. Kalau misal kita mengerjakan berurutan, kemudian kita ragu-ragu dengan jawabannya, itu ada tanda, ada pilihan untuk jawaban ragu-ragu. Nah, itu bisa digunakan. Saat kita mengerjakan soal, sebaiknya kita mengerjakan secara berurutan. Hal ini bertujuan agar mempermudah Anda dalam mengerjakan soal, agar tidak ada yang terlewatkan satu soal pun. Jadi, ketika kita mengerjakan, kita tuh mudah mengecek kembali soal-soal kita. Nah, jangan lupa nih, ditandailah yang kita rasa itu belum tepat jawabannya, belum ragu-ragu gitu. Jadi semuanya nomor 1 sampai nanti nomor akhir itu dikerjakan semua.
Nanti yang ragu-ragu kita gunakan sisa waktu yang ada gitu loh. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu sisakan waktu 15 menit sebelum ujian berakhir. Ingat ya, sisakan waktu 15 menit sebelum ujian berakhir. Usahakan kita dapat menyisahkan waktu 15 menit sebelum ujian berakhir. Ini bertujuan agar kita memiliki waktu untuk mengecek kembali jawaban dari soal-soal yang kita jawab. Dan juga dapat mengisi jawaban soal yang belum terisi atau terlewatkan. Jadi nih, ketika kita mengerjakan soalnya, kita jangan lupa lihat waktunya, lihat jamnya. Pakai jam tangan atau lihat jam dinding yang ada di ruangan. Ketika kurang 15 menit, usahakan sudah terjawab semuanya. Nah, nanti sisa waktu 15 menit itu kita tinggal ngecek. Ada tidak jawaban yang masih ragu-ragu? Ada tidak jawaban yang terlewatkan? Nah, itu kita bisa cek kembali di 15 menit terakhir. Oke, lanjut lagi. Yang keenam, semua soal harus terjawab dan terisi. Saya ulangi lagi, semua soal harus terjawab dan terisi. Sekali lagi, ketika batas pengerjaan sangat terbatas dan ujian akan berakhir, pastikan sekali lagi jika semua soal ujian sudah kita isi tanpa terlewatkan satu pun. Meski kita tahu mana jawaban yang benar, kita bisa mengakalinya atau dengan kata lain memilih asal-asalan karena dalam sistem ujian ini tidak ada pengurangan poin bagi jawaban yang salah. Sehingga tak masalah jika mengisi beberapa soal ujian yang dirasa sulit atau ragu-ragu dengan jawaban ala kadarnya gitu ya. Bisa jadi jawaban soal yang diisi asal-asalan justru malah benar dan tepat. Jadi kalau kamu nggak tahu isinya apa, udah asal aja, yang penting dijawab gitu ya. Barangkali dengan asal-asalan itu bisa jadi benar, kan untung kan buat kita. Tapi kalau misal salah pun ya nggak apa-apa, soalnya nggak mengurangi nilai. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan tunggu video saya selanjutnya tentang belajar PBG bareng-bareng. Terima kasih.